2 menit berlalu. Oke. Belum baca itu. Bentar, Mbak. Iya, ya. Pakai yang laptop kayaknya lebih bagus, Miss Sandy. Iya, tapi ini laptopku nggak bisanya ini loh, mati-mati. Oh, gitu loh. Apa ya? tapi Miss Andy kelihatan terus dari tadi. Iya, tapi Suaranya aku juga nggak terdengar kelihatan. jelas. Oh, Jadi gitu, Mbak. Mbak dong. Udah kayak gini aja nggak apa-apa lah. Udah, Mbak? oh, oke, iya. Siap. Udah, Mr. Hadi bisa di itu, admit aja. Yang handphone jangan dimatiin ya, Mbak? Gimana nih? Yang handphone? Nggak apa, biar jangan. standby aja ya? Ya, ya aja. Buat backup. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelek sinyal gini ya. Jam. Assalamualaikum. Dunia pendidikan. Saya cek sound dulu ya, apakah suara saya terdengar? Siap terdengar. Terdengar. Oke, sip. Kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan audio, boleh dicek ya, nanti supaya dibantu oleh adminnya. Ya.
karena sudah waktu menunjukkan pukul 2 lebih sedikit ya, kita agak terlambat sedikit. Langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik-baik semua ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih sekali untuk adik-adik sekalian ya. Ini antusiasnya saya lihat cukup sampai terharu rasanya nih. Banyak sekali yang ikut ya untuk kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anis Nariswari, nanti biasa dipanggil Miss Anis ya. Boleh nanti silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kesulitan bisa disampaikan. Nah, untuk siang hari ini juga hadir bersama saya ada Bunda Ana Handayani, yaitu pimpinan dari TOD, dan juga ada pengisi untuk acara webinar pada siang kali ini ada Miss Andy, ya Miss Andy Hermina Ayu yang akan memberikan beberapa tips dan trik, ini pasti yang sudah ditunggu-tunggu oleh adik-adik semuanya ya, bagaimana berkarir di dunia airlines ya. Jadi nanti akan ada sesi dengan Miss Andy juga. Juga ada beberapa staf dari TOD juga yang hadir pada siang hari ini, yang nantinya akan memberikan informasi juga kepada adik-adik tentang TOD gitu ya. Sebelum dimulai, saya akan memberikan sedikit rules ya, peraturannya. Kalau misalnya video mau dinyalakan, silahkan. Boleh kamera on, boleh kamera off, silahkan. Tapi untuk suara selama webinar, silahkan untuk di-mute dulu. Jadi dimatikan. Nanti saat sesi tanya-jawab, boleh dinyalakan lagi. Gitu. Dan selama webinar, misalnya adik-adik sudah ada pertanyaan, misalnya ketika nanti ada sambutan dari Bunda Ana atau mungkin saat webinar dengan Miss Andy, adik-adik ada pertanyaan, langsung bisa diketik di chat room. Ya, boleh supaya biar gak lupa ya, biar gak lupa tadi mau nanya apa atau mau dicatat dulu boleh. Di saat sesi tanya jawab mau ditanyakan boleh, silahkan. Ya, gitu. Oh ya, mungkin ini kalau misalnya adik-adik perhatikan ada sedikit ini ya. Kita yang dari tim dari TOD juga Bunda Ana dan juga Miss Andy, kita menggunakan lurik kelihatan nggak ya? Agak kelihatan ya, nggak gitu-gitu kelihatan mungkin ya. Ini apa ciri khasnya dari Jogja supaya kita bisa memperkenalkan juga Jogja kepada adik-adik semua. Yang mungkin ini kebanyakan mungkin ya belum mengenal Jogja, tapi pasti ada beberapa yang sudah datang ke Jogja ya. Jadi untuk acara hari ini, yang pertama nanti kita akan mendengarkan beberapa para kata dulu dari Bunda Ana. Setelah itu nanti kita akan ada webinar acara inti kita dengan Miss Andy. Setelah itu nanti akan ada sedikit penjelasan dari TOD dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Nanti tanya jawabnya boleh mau ditanyakan kepada siapa boleh. Silahkan nanti bisa raise hand, bisa angkat tangan yang mau menanyakan atau boleh diketik di chat room. Nanti kita akan coba jawab, gitu ya. Sebelumnya Miss Anis juga mau kasih info. Nah ini buat adik-adik semua ya. Jangan sampai kelewatan untuk dapatkan kuota ya. Jadi kita mau bagi-bagi kuota juga. Jadi jangan khawatir kuota hari ini, aduh nanti kuotanya habis Miss. Enggak, jangan ya, jangan khawatir. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya yang pasti adik-adik diminta untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir, dan juga nanti ada beberapa link, 4 link yang akan dibagikan di chat room. Nah nanti silahkan linknya boleh langsung diisi atau boleh disimpan dulu boleh. Jadi nanti mengisi linknya saat webinar selesai boleh. Jadi nanti yang mendapatkan kuota adalah yang sudah mengisi ke-4 link gitu. Nah tapi linknya itu nanti ada passwordnya. Jadi nanti Miss Andis akan bagi passwordnya setiap sesinya. Gitu. Jadi harus benar-benar disimak ya. Chat roomnya juga nanti dicek. Boleh sambil nanti dicatat boleh atau mau disimpan dulu boleh. Kalau mau langsung diisi lebih boleh lagi. Gitu.
Kalau ada pertanyaan, Miss gimana kok nggak bisa dibuka linknya, itu juga boleh tanyakan, silahkan di chat room. Nanti biar admin kita yang bantu. Gitu ya. Itu untuk, jadi kalau bisa sih semuanya ya, biar nanti dapat kuota ya. Kan lumayan ya. Tanpa panjang-panjang lebar lagi ya. Mungkin ya adik-adik udah pada penasaran ya. Ayo Miss buruan ini, pengen buruan penasaran gitu kan. Tentang webinar kita ya, yaitu tips dan trik berkarir di dunia airlines, dunia penerbangan gitu. Sebelum kita mulai, kami persilahkan kepada Bunda Ana Handayani selaku pimpinan dari TOD untuk memberikan sambutan dan prakatnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai adik-adik. Salam sehat Halo. dari Jogja, Kota Pelajar dan Kota Budaya. 8 bulan berjalan, pandemi COVID-19 masih belum selesai. Dan pandemi ini mengubah tatanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Tatanan yang harus mengacu pada protokol kesehatan. Mau tidak mau, suka tidak suka, tatanan kehidupan new normal harus kita jalankan karena itu adalah cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, impian, cita-cita, dan harapan adik-adik semua harus tetap ada. Tetaplah bermimpi, wujudkan untuk meraihnya, dan jangan putus asa, jangan menyerah, terus berjuang dan berusaha. Gapailah cita-cita, mimpi, harapan itu untuk masa depan yang lebih baik, masa depan yang sukses, wahai generasi muda kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Webinar ini disponsori oleh Lembaga TOD Yogyakarta, Lembaga Transportasi Udara dan Darat, yang diperuntukkan bagi kalian, generasi-generasi muda seperti kalian yang ingin maju, aktif, cerdas, dan ingin berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Generasi yang ingin berkarir di dunia penerbangan, dunia transportasi udara dan darat. Untuk itu, Bunda mengucapkan terima kasih adik-adik sekalian, adik-adik yang smart, generasi milenial yang hebat, cerdas, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Semoga di webinar ini kalian mendapatkan wawasan, ilmu untuk meraih masa depan yang cerah dan sukses. Demikian dari saya selaku pimpinan TOD Yogyakarta. Salam sehat, salam cerdas, salam untuk generasi milenial yang hebat. Saya tunggu kalian di Jogja, di TOD, Kota Pelajar, Kota Budaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Bunda Ana Handayani atas sambutan ini, pasti bikin semuanya tambah semangat ya. Siapa tahu nanti tambah semangat, wah kepengen nih cepet-cepet bisa segera mengikuti pelatihan gitu. Ini Miss Anis akan kasih, sebelum kita mulai ke webinarnya, Miss Anis akan kasih dulu untuk link yang pertama ya, roomnya ya, akan di-share oleh admin. Itu adalah link yang pertama. Link yang pertama. Nah, itu sudah terlihat di chat room, bisa sambil dicek. Di situ ada link ya. Itu bisa dibuka, tapi nanti adik-adik akan diminta untuk memasukkan password ya. Untuk link yang pertama, passwordnya adalah FA. 2 huruf saja, huruf F A, huruf FA ya. Jadi tidak pakai spasi, tidak pakai underscore, hanya huruf F dan huruf A. Itu nanti ketika kalian adik-adik diminta untuk mengisi password, silakan passwordnya bisa dimasukkan ya. Mau diisi langsung, Miss, boleh. Mau nanti aja kalau sudah selesai webinarnya, boleh juga. Yang penting nanti 4 link yang sudah kita share, adik-adik isi semuanya, dan nanti adik-adik bisa dapatkan kuota ya dari kita. Kayaknya udah pada nggak sabar ini. Saya mau sapa dulu Miss Andy. Miss Andy, apa kabar? Mana Miss Andy? Miss Andy, apakah masih di mute?
Ya, Miss Andy, bagaimana? Oke, mungkin sebentar lagi ya. Oh, Miss Andy masih, yang satu masih di mute. Apakah bisa mendengar suara saya, Miss Andy? Cek. Oh, bisa ya? Oke. Kita tunggu sebentar mungkin untuk speakernya. Sebagai informasi saja untuk adik-adik sekalian, Miss Andy ini adalah ex pramugari ya. Jadi mungkin nanti adik-adik ya semuanya yang pingin banget jadi pramugari, nah bisa tanya selengkap-lengkapnya sama Miss Andy ini ya. Kebetulan Miss Andy ini juga salah satu instruktur di TOD Jogja yang akan berbagi tips dan triknya berkarir di dunia penerbangan, terutama di bidang pramugari. Tapi yang lainnya, kalau kepingin tahu tentang karir di dunia penerbangan lainnya gimana, nanti Miss Andy juga tetap akan berbagi tips dan trik. Jadi pokoknya ikuti webinar ini sampai akhir gitu. Adik-adik nanti semuanya pasti dapat apa ya, wawasan pengetahuan lah ya, bagaimana sih sebenarnya kerja di bidang airlines, di bidang penerbangan itu seperti apa. Miss Andy bagaimana? Masih connecting ya. Mungkin bisa dicoba yang di laptop, Miss Andy, atau bagaimana? Oh, suaranya belum terdengar. Mungkin adik-adik sambil menunggu bisa sambil isi linknya dulu, boleh. Nanti ada beberapa informasi yang kami minta untuk adik-adik isikan di link yang pertama ya tadi dengan passwordnya F dan A ya, huruf F dan huruf A saja, 2 huruf saja itu untuk passwordnya. Nanti akan masuk datanya ke ini, nanti akan dicek oleh admin. Nanti admin akan cek siapa yang sampai akhir mengisi sampai link yang keempat. Nah, nanti yang beruntung akan dapat kuota dari kita. Ya, lumayan kan ya pasti ya. Gimana? Cek Miss Andy? Oh, belum. Masih di mute, Miss. Atau mungkin diklik dulu. Itu masih ada tanda mute-nya. Oke, sebentar. Mungkin bisa dicoba. Oh, suaranya belum terdengar, Miss. Coba lihat video profile dulu. Oke ya, sambil menunggu, mungkin dari admin bisa menampilkan ya sedikit profil tentang TOD ya, supaya teman-teman ada sedikit gambaran nih nanti mau menanyakan apa tentang TOD. Sambil kita menunggu sebentar, kita cek dulu untuk soundnya. Ya.
Nah, Oke, bisa dicek, Miss Andy? halo Bisa cek Miss sound? Anis. Oke, Maaf, sudah dengar iya, suaranya. siap. Wah, terdengar dengan jelas, Miss Maaf sekali Andy. tadi ada kesalahan teknis. Yang ditunggu-tunggu ini. Oke, nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa. Iya. Miss Andy, apa kabar ini? Baik sekali, alhamdulillah Miss Anis. Baik sekali. Alhamdulillah. Oh ya, sehat ya, Miss ya. Ya, sehat. Ini, Alhamdulillah. ya, sudah siap berbagi tips dan trik ya, Miss? Insya Allah sudah. Oke ya. Untuk teman-teman ya, seperti tadi yang sudah Miss Anis perkenalkan, jadi Miss Andy sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan memulai mungkin untuk webinarnya dalam bentuk talk show ya. Jadi nanti mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya untuk Miss Andy ya. Nanti teman-teman adik-adik yang lain kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh banget, boleh dicatat dulu atau mau langsung ditanyakan di chat room, boleh diketik aja, boleh di situ ya. Nanti admin atau nanti biar kita juga lihat pertanyaannya di sana, nanti akan dijawab saat Q&A. Oke. Yang pertama nih Miss Andy, kalau misalnya ada nih yang kepingin jadi pramugari, nah syaratnya itu apa aja, Miss? Syarat umum ya untuk menjadi pramugari itu pramugari dan pramugara, karena kan ada dua ya, cowok dan cewek, pramugari dan pramugara. Kalau yang pramugari harus sudah lulus SMK ataupun SMA sederajat, warga negara Indonesia, setelah itu sehat jasmani dan rohani. Dan kalau untuk yang pramugari, tinggi badan minimal 158 minimal. Dan untuk yang pramugara yang cowok itu minimal 165. Terus tidak berkacamata dan yang pasti sehat semuanya. Itu syarat umumnya masuk ke pramugari. Yang paling umumnya ya itu Miss ya, yang perlu diperhatikan ya. Oke, kalau misalnya ini mungkin adik-adik ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, atau mungkin dari MA ya, Miss. Nah, itu gimana? Apa bisa daftar semuanya atau harus lulusan SMA aja gitu, Miss? Semuanya boleh daftar, Miss. Mau SMA, SMK, STM pun bisa, boleh. MA juga boleh, tapi alangkah lebih baiknya, lebih prefernya kalau kita setelah SMA itu mengikuti pelatihan tentang penerbangan ataupun di yang konsentrasi dengan airlines tersebut. Jadi kalau kita mengikuti pelatihan, mengikuti lembaga pelatihan tentang airlines, kan kita akan lebih tahu lebih dalamnya tuh airlines seperti apa, cara kerjanya, dan beserta yang lainnya akan lebih dilatih lagi untuk mempersiapkan ke airlines tersebut. Gitu, oke, jadi tetap harus ada persiapannya, tapi intinya SMA, SMK, MA pun bisa ya, Miss. Ya, tapi misalnya ada tambahannya gitu ya, ada tambahan pelatihan lagi. Nah, kalau misalnya ini biasanya banyak ditanyain ini, Miss, mungkin terutama yang putri ya, yang untuk jadi pramugari. Harus putih nggak sih, Miss? Harus cantik nggak sih, Miss? Itu gimana, Miss Andy? Kalau cantik kan relatif, Miss. Semua wanita tuh cantik, nggak ada yang tidak gitu kan. Justru malah beberapa airlines tuh suka kalau wanita tuh ataupun cewek itu yang punya karakteristik daerah. Jadi kalau yang misalnya berkulit hitam atau berkulit sawo matang itu justru malah banyak yang mau gitu. Jadi cantik itu tidak jaminan ataupun tidak yang utama, tapi yang penting enak dilihat dan menarik, good looking. Karena pada dasarnya pramugari itu tidak diutamakan kecantikannya, tapi yang paling penting adalah karakter, kepribadian, dan sikapnya. Gitu, Miss. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya, tapi semuanya harus merasa yakin dan percaya diri ya, Miss ya. Yang penting ya, bahwa yakin, percaya semuanya diri, cantik ya. Nah, oke. Kalau masih soal ini, Miss, kayak penampilan, mungkin beberapa juga ada adik-adik yang kalau misalnya punya bekas luka gitu. Kalau nanti ada bekas luka, kan nanti kita bisa ditutupin ataupun kita sedikit cheating ya, menggunakan foundation atau body cream, tinggal dioles-oles ataupun tinggal ditepuk-tepuk biar sedikit rata permukaan kulitnya biar sama warnanya sama yang lainnya. Nanti pada saat kalau kita setelah SMA nih, adik-adiknya mau beneran nih mau jadi pramugari, mau pengen menjadi pramugari, kan adik-adik bisa masuk ke pelatihan lembaga tentang
kepramugarian ataupun airlines. Nanti di situ dikasih tahu caranya, triknya bagaimana biar lebih paham dan biar lebih bagus lagi untuk ke depannya. Oke, jadi tetap ada tips dan triksnya ya, Miss. Maksudnya tetap ada bisa diatur gitu ya. Oke, Betul. Seru banget ini. Mungkin banyak sekali adik-adik di sini yang mungkin belum tahu ya tentang hal ini. Aduh, gimana Miss kalau misalnya masih ada bekas luka? Ternyata nanti ada juga gitu. Kalau ini yang biasanya nggak cuma adik-adik ya, mungkin banyak orang lain juga pada penasaran. Kalau soal gaji, maaf nih Miss Andy, ini biasanya paling pada penasaran ini. Gimana kan udah jalan. Buat motivasi adik-adik aja ya, buat motivasi, buat pandangan gitu kan. Kalau gaji pramugari ataupun pramugara itu minimal saat ini itu untuk yang junior 10 juta, itu pun minimal saat ini. Dan gaji pramugari itu nggak cuma hanya junior, tapi semakin tinggi jenjang karirnya, semakin tinggi pula besar gajinya. Ya, adik-adik lebih semangat lagi ya kalau mau gajinya segitu. Iya benar-benar. Berarti itu istilahnya masih yang junior, masih awal. Kita sebutnya inisial biasanya ya Miss Andy ya. Iya betul, inisial. Itu sebutnya pramugari inisial. Itu minimal sekitar segitu. Segitu ya. Waduh ini kayaknya adik-adik tambah termotivasi nih ya. Yang pingin jadi pramugari ya, boleh sambil dicatat loh ya. Sambil dicatat boleh informasi yang disampaikan sama Miss Andy, boleh sambil dicatat-catat. Oke. Kalau misalnya pramugari itu ada kayak pensiun nggak sih, Miss? Ada. Kalau pramugari itu pensiunnya di umur 35 sampai 40 tahun. Pensiunnya sekitar segitu. Dan mungkin kebanyakan nanya ya adik-adik, Miss kalau seandainya nanti kalau saya sudah jadi pramugari, terus menikah nih, gimana boleh nggak sih terbang? Boleh nggak sih tetap jadi pramugari? Kalau untuk pertama kali menjadi pramugari pertama kali, itu memang tidak boleh menikah karena kan syaratnya memang usia 18 sampai 24 tahun maksimalnya. Jadi kalau pertama kali masuk menjadi pramugari memang tidak boleh menikah. Tapi kalau kita sudah menjadi pramugari, nanti akan sistemnya ada sistem kontrak. Biasanya 2 tahun ataupun 3 tahun setelah kontrak baru diperbolehkan menikah. Oke, gitu ya. Menikah jadi untuk boleh. Siap-siap ya. Iya, betul. Menikah boleh. Terus ada yang tanya lagi kalau seandainya hamil, Miss, gimana? Ya hamil aja, nggak apa-apa. Nanti juga akan dikasih cuti hamil. Kalau sudah menikah ya, Miss. Iya, yang penting asal udah nikah aja. Boleh hamil. Iya, benar-benar. Kaget saya, Miss. Iya. Betul. Nanti dikasih cuti hamil juga. Nanti setelah hamil baru dicek juga dulu semuanya performance-nya masih bagus, tidak masih good looking, masih oke. Knowledge-nya juga tetap harus dites lagi seperti itu. Jadi ini asal dibolehin sama suaminya aja. Oh ya, ada tambahan izin ya, Miss, biasanya ya. Ada tambahan izin dari suami gitu ya. Oke. Jadi bisa kita garis bawahi juga dari yang disampaikan, performance itu harus tetap dijaga ya, Miss. Walaupun misalnya sudah menikah, sudah punya anak gitu ya, Miss. Sampai sekarang pun mungkin sebelum menikah pun juga tetap dijaga untuk yang pramugari. Nah, mungkin di sini ada juga, Miss, teman-teman yang mungkin juga penasaran. Kalau misalnya di karir di dunia penerbangan itu apakah cuma pramugari aja, Miss? Mungkin Miss Andy kan ini kalau di dunia penerbangan ketemu lain-lainnya nih. Nah, mungkin bisa share ke kita, Miss, kira-kira apa saja pekerjaan yang mungkin masih berhubungan dengan dunia penerbangan yang membantu Miss Andy gitu misalnya. Kalau misalnya adik-adik nih nggak pengen, maksudnya aduh kayaknya tinggi aku nggak cukup nih buat menjadi pramugari ataupun pramugara. Nah, di bandara tersebut nggak cuma hanya pramugara saja, tapi ada ground staff juga, dia yang mengatur semua penumpang pada saat di ground, pada saat di bawah sebelum naik ke pesawat. Dan juga ada aviation security juga, AFSEC, jadi dia bagian mengamankan atau pengamanan untuk memastikan penumpang yang nanti naik ke pesawat itu sudah aman semuanya. Jadi tidak hanya airline security, tidak cuma hanya pramugara saja, tapi juga ada AFSEC dan ada ground staff-nya juga. Oke. Jadi sebenarnya peluangnya banyak ya, Miss, di dunia penerbangan itu. Berkarir dunia penerbangan. Banyak dan besar. Banyak dan besar. Ya, banyak dan besar, nggak cuma banyak tapi besar sekali. Oke. Kalau misalnya, Miss, besar juga, iya.
untuk mempersiapkan diri. Nah, ini kan adik-adik kebanyakan yang mengikuti webinar kita siang hari ini kan masih kelas 12 ini, belum lulus ya. Kira-kira yang sambil bisa dipersiapkan apa sampai nanti setelah lulus SMA dan sekarang dan juga nanti setelah lulus SMA, kira-kira perlu mempersiapkan apa, Miss? Kalau pengen banget kerja di bidang penerbangan. Kalau pengen banget ya, mungkin dari sekarang mungkin lebih dipersiapkan dari performance-nya, penampilannya. Kalau yang ada udah bekas luka, mulai sekarang lebih sering-sering dibersihkan, dilulur ataupun dirawat sebagainya. Terus muka, wajah jangan berjerawat kalau bisa. Apalagi hormon-hormon adik-adik semua kan lagi peralihan ya dari anak-anak remaja dan dewasa. Jadi kan pasti itu kendalanya di situ. Terus lebih yang urgentnya lagi adalah lebih menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin boleh. Pokoknya yang lebih dari bahasa Indonesia itu lebih bagus. Yang lebih prepare dari sekarang. Dipersiapkan dari sekarang ya, Miss. Gitu. Tadi kan Miss Andy juga juga sempat ya di awal-awal tadi mungkin kalau misalnya setelah lulus SMA, SMK, setelah lulus mungkin bisa mempersiapkan diri mengikuti pendidikan dan pelatihan. Nah, kalau menurut Miss Andy gimana supaya memilih lembaga atau tempat pelatihan yang tepat gitu, yang pas gitu, gimana, Miss? Ada tips apa triknya nggak kira-kira? Ya, ini penting banget ya, jangan sampai adik-adik semua itu salah langkah ataupun salah masuk di awal. Jadi kalau mencari pelatihan ataupun pendidikan yang memang untuk concern ke airlines, yang penting harus terakreditasi. Terus yang kedua, dilihat juga track record-nya, alumni-alumninya, terus para dosen instrukturnya, siapa tenaga pengajarnya, itu akan lebih bagus lagi untuk kalian ke depannya. Hanya untuk referensi aja. Oke, jadi tetap harus cek sana sini lah ya, Miss, gitu ya. Iya, betul. Semuanya harus dicek gitu. Oke, ini mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya saya lihat di chat room banyak sekali yang menanyakan. Mungkin bisa sambil kita lihat dulu. Oke, mungkin kita akan jawab beberapa dulu ya, Miss Andy. Nanti sisanya akan kita lanjutkan nanti. Ini beberapa ada pertanyaan dari adik-adik yang mungkin masih ada hubungannya. Ini ada Hesti menanyakan tentang bahasa Inggris. Tadi sudah dijawab ya sama Miss Andy ya. Kalau ada yang ada kendala bahasa Inggris gitu ya, Miss, mungkin harus ada kursus atau memang harus mengikuti pelatihan ya, Miss ya? Ya, betul. Karena sekarang kan airlines itu nggak cuma hanya di domestik aja. Kita nggak mungkin terbangnya cuma hanya di Indonesia aja. Dan belum pasti juga penumpangnya juga orang Indonesia. Karena kebanyakan kan orang mancanegara, turis pada datang ataupun pada wisata di Indonesia. Jadi kita harus tetap menguasai bahasa Inggris minimal. Paling nggak lancar gitu kan. Dan ada juga syarat untuk TOEFL dan TOEIC juga ada. Oh ya, ada persyaratan itu ya, Miss ya. Tadi kayaknya juga ada yang nanya tentang TOEFL ya. Nih, adakah bagian tes TOEFL ya yang biasa? TOEFL, TOEIC itu ada. Mau di airlines, di pramugara sama ataupun di TOEIC ya. Ya. TOEFL dan TOEIC. Oke, jadi adik-adik bisa sambil mempersiapkan diri ya untuk TOEIC dan TOEFL ya, Miss. Paling tidak tahu ada gamenya seperti TOEIC dan TOEFL itu seperti apa. Oke, mungkin pertanyaannya yang lain akan kita tampung dulu ya. Nanti akan kita jawab lagi ya, Miss Andy. Nah, ini kita mau sedikit memperkenalkan ya TOD kepada adik-adik ya. Akan ada Mr. Marso yang mungkin akan menyampaikan sedikit informasi tentang TOD ya. Kepada Mr. Marso, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mr. Marsono masih di mute. Silahkan bisa dinyalakan dulu sebentar.
Oke, terima kasih Miss Anis. Bisa terdengar. Waduh, Ya, sekali ya Miss ya. Ramai sekali meriah ini pokoknya ya Miss ya. Luar biasa sekali Ya, ini. sekali. Iya, Ucapkan betul. tadi semua ya yang telah mengikuti webinar pada siang hari ini ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, Miss Anis. Nama saya Mr. Marsono, biasa dipanggil Mr. Marson di TOD sini. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang TOD ya. Sudah banyak sekali persyaratan apa aja sudah dijelaskan Miss Andy. Ini sudah mewakili dari TOD semua ini yang disampaikan tadi sama Mas Andy-nya. Mungkin kita memperkenalkan diri dulu. Jadi TOD adalah lembaga yang bergerak di bidang transportasi udara dan darat. Kita ada beberapa program kita ada program pramugari, ada pramugara, ada ground staff, ada perhotelan, ada APSEC. Tapi kita punya unggulan ya misalnya, kita punya unggulan, program unggulan, diantaranya kita adalah program pramugari sama program ground staff-nya. Ini sudah menjadi andalan kita ya, dan alhamdulillah juga alumni-alumni kita sudah terserap di perusahaan-perusahaan, baik itu di Lion Air, itu di Citylink, itu di Garuda, dan lain-lainnya. Oke, terus untuk persyaratannya ya adik-adik semua ya. Jadi persyaratan untuk masuk di TOD, untuk persyaratannya itu tinggi badan minimal 158. Ini khusus untuk yang program pramugari. Oke ya, ini yang untuk program pramugari. Jadi tinggi badan 158, berat badan ideal, tidak buta warna, minus mata tidak lebih dari 3. Oke. Terus gimana nanti kalau kita untuk mengetahui buta warna atau tidak? Nanti bisa cek kesehatan di dokter, atau mungkin nanti kita bisa datang ke sekolah-sekolah ya Miss ya. Kita datang ke sekolah, kita adakan sosialisasi di sana. Nanti kita bisa ketahui ini anak buta warna atau tidak. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk yang program ground staff. Untuk yang program ground staff ini untuk tinggi badan 155, berat badan ideal dan tidak buta warna. Oh iya, tadi ada yang saya lupa saya sampaikan Miss Anis, untuk pesertanya yang di program FA atau attendant-nya. Jadi tadi disebutkan sama Miss Anis juga bahwa untuk pramugari itu kalau bisa diusahakan tidak boleh ada luka ya. Tidak boleh ada luka yang sifatnya sudah lama ya, yang susah untuk disembuhkan. Misalnya jatuh, ada bekas jahitan, ada bekas knalpot, antara ujung jari sampai mata kaki. Ujung jari sampai sikut, antara lutut sampai mata kaki. Itu benar-benar harus bersih ya. Betul Miss Anis? Ya, betul Mr. Marsono. Betul. Kalau sudah disebutkan juga ya, sama Miss Edi juga. Terus untuk masalah bahasa Inggris juga, tadi sama Miss Edi juga sudah disampaikan. Tapi adik-adik jangan perlu khawatir lagi ya, nanti di TOD juga kita ada pembelajaran bahasa Inggrisnya ya. Tidak ada pembelajaran bahasa Inggrisnya, jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Wah saya belum bisa bahasa Inggris, saya belum bisa berenang. Tidak usah khawatir, nanti di TOD itu semua ada semua. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Terus untuk yang program perhotelan, kalau untuk program perhotelan ini untuk persyaratannya saya kira tidak berat ya. Ini hampir sama dengan program ground staff-nya. Jadi tinggi badan minimal 155, berat badan ideal dan yang penting tidak buta warna juga. Terus ada satu lagi namanya APSEC atau security bandara atau aviation security. Nah, ini untuk tingginya ini persyaratannya harus 165, minimal 165 ya. Berat badan ideal dan tidak buta warna. Di samping itu juga tidak boleh punya riwayat sakit. Riwayat sakit seperti apa? Mungkin ada riwayat sakit jantung atau mungkin asma. Nah, itu belum bisa ya nanti untuk masuk di APSEC-nya, nanti bisa ambil di program yang lainnya, mungkin di perhotelannya atau di ground staff-nya. Terus yang selanjutnya juga untuk biaya pendidikan, di sini juga sudah nanti kita share untuk brosurnya ya ke adik-adik semua yang mengikuti webinar ini. Kita akan share untuk brosurnya nanti berbentuk PDF, nanti jadi bisa melihat untuk biayanya. Mungkin sedikit saya sampaikan juga ya untuk biaya. Jadi untuk program pramugari itu biayanya 35 juta. 35 juta. Ini sudah include semua. Ini sudah termasuk asramanya, sudah termasuk seragam, tas, name tag, modul dan lain-lainnya. Jadi nanti adik-adik datang ke TOD tinggal masuk asrama, tidak perlu repot-repot cari asrama, tidak perlu repot-repot cari
kos-kosan. Jadi semua nanti masuk di asrama. Yang selanjutnya nanti ada program ground staff-nya. Program ground staff itu untuk biaya pendidikannya itu 25.500.000. Ini juga sudah include semua. Ini sudah termasuk seragam, tas, name tag, modul dan lain-lainnya. Oke ya, jelas ya adik-adik semua ya. Terus di sini ada program perhotelan. Kalau untuk program perhotelan ini programnya 3 bulan, jadi kita tidak menyediakan asramanya. Ini khusus untuk yang program perhotelan. Terus ada program APSEC. Di sini program APSEC juga dicantumkan ya, bisa dilihat ya, ditampilkan di sini. Untuk yang APSEC ini programnya 3 bulan, untuk biaya pendidikannya itu 20 juta sampai selesai. Nah, oke ya, udah jelas ya. Jadi untuk adik-adik semua yang mengikuti webinar ini tidak perlu khawatir, nanti kita share, kita kirimkan untuk brosurnya yang berbentuk PDF. Jadi nanti bisa melihat-lihat alumninya dari mana, biayanya dari mana, terus apa aja yang fasilitas yang didapat dengan biaya seperti itu yang ada di situ. Terus nanti pengajarnya dari mana aja nanti bisa dilihat di situ. Oke, gitu aja dulu Miss Anis yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya, monggo silahkan bisa nanti ke Miss Anis atau ke saya sendiri. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mr. Marsono ya. Iya, sama-sama. Ya. Nanti adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan masih bisa, ini Miss Anis juga tetap baca ya di chat, beberapa yang masih menanyakan, ada yang untuk Miss Andy, ada yang nanti mungkin bisa dijawab oleh Mr. Marsono juga. Sebelumnya Miss Anis akan kasih dulu linknya untuk yang kedua ya. Link yang kedua itu akan di-share oleh admin di chat room, nanti bisa dicatat dulu atau boleh sekalian dibuka, boleh. Ini ada passwordnya adalah GF ya, huruf G dan huruf F. GF huruf saja, tidak ada spasinya, diketikkan 2 GF ya, nanti akan di-share di chat room. Nah, itu sudah di-share di chat room. Ini adalah link yang kedua. Jadi tadi link yang pertama sudah di-share dengan passwordnya FA, dan yang kedua dengan passwordnya GF. Sudah tertulis juga di situ GF. Kalau begitu kita langsung mulai saja untuk Q&A ya. Ini Miss Anis akan cek di chatnya siapa yang akan menanyakan. Oke, ada yang menanyakan ini tentang keloid ya. Mungkin Miss Andy bisa untuk yang program ground staff. Kalau ground staff ada juga yang menanyakan. Iya, yang di program ground staff ini Miss Andy bisa menjawab ya. Kalau misalnya untuk program ground staff itu ada keloid, ada bekas luka, bagaimana Miss? Kalau masih bekas luka di badan nggak apa-apa, yang penting jangan bekas luka di hati ya Miss. Jadi kalau misalnya bekas luka di badan, misalnya ada keloid itu, kalau untuk yang ground staff itu masih tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau yang udah nanti jadi pramugari ataupun FA, kan dia akan lebih concern ke performance ya, dari atas sampai bawah tuh benar-benar harus tampil se-perfect mungkin gitu. Dan kalau memang tidak terlalu begitu kelihatan, mungkin kita bisa kasih tips cheating gimana cara nutupinnya. Tapi kalau masih terlalu bendol tuh apa ya? Terlalu timbul banget, nah itu sepertinya agak susah untuk itu, dan mungkin perawatannya hanya bisa di laser biasanya gitu, seperti itu kalau yang keloid itu. Oke, berarti mungkin kalau untuk yang pramugari ada tips dan triknya, tapi untuk ground staff sendiri lebih aman ya Miss? Lebih aman, kalau ground staff lebih aman karena kan ya betul. Nggak ada persyaratannya yang sedetail kalau di pramugari ya Miss ya? Iya. Oke, ini ada juga yang menanyakan untuk tadi tes TOEFL-nya sudah dijawab, jadi dipersiapkan untuk tes TOEFL dan tes TOEIC ya. Lalu apakah ada yang ini Miss, nilai rapot ngaruh nggak Miss itu Miss?
Kalau kalau Wah, ini UTBK pertanyaannya ini tricky kan nih. bukan kuliah reguler ya biasanya. Kita Iya. kan nanti pelatihan di mana yang lebih konsen ke dunia airline ataupun pekerjaan di bandara khususnya. Jadi kalau untuk nilai rapot kayaknya tidak terlalu berpengaruh banget. Yang penting dia berkelakuan baik, beretitude yang bagus, ya. Nah, itu dia. Terus dan juga pinter sih enggak, tapi yang penting kreatif. Oke, jadi yang Iya, perlu digarisbawahi malah kreatif ini ya, Miss? Iya, kreatifnya. Karena dia harus nggak pinter itu nggak jaminan. Tapi kalau kita bisa bergaul dengan baik, kita bisa berbicara dengan orang secara baik, attitude-nya bagus, manner-nya bagus, sikapnya juga bagus. Nah, itu lebih diutamakan sih kalau di pramugari. Jadi kalau untuk siapa kamu nilai rapotnya berapa? Kurang kayaknya. Kayaknya nggak ditanyain gitu ya, Miss. Tapi bukan berarti ini terus adik-adik wah aman berarti nilai rapotnya jangan dianggap gitu. Iya, walaupun masih kelas 12 tetap harus ya diusahakan nilai rapotnya juga bisa bagus. Oke, ya. Thank you Miss Andy. Kalau ini ada lagi, nah kalau tinggi badan Miss, ini ada yang menanyakan, Miss kalau tinggi badannya mau jadi pramugari nih, khusus ya dia menanyakan untuk yang jadi pramugari. Tapi tinggi badannya kurang gimana Miss? Kalau tinggi badannya kurang, nanti kita bisa tinggiin kok. Nanti kita juga bisa peninggi badannya sis kita ada. Nah, nanti dengan adanya kita misalnya dari SMA, terus adik-adik lanjutin nih ke sekolah pelatihan lembaga tentang pramugari. Nah, nanti di situ diajarin yang gendut, nanti kita benar-benar press biar kita bisa kurus. Nanti yang kurang tinggi 1 ataupun 2 cm, nanti kita bisa banyakin berenang ataupun jogging itu biar lebih tinggi lagi tuh ada triknya. Karena ini masih masa pertumbuhan ya Miss, jadi masih ya, bisa masih masa pertumbuhan gitu ya Miss ya. 2 sampai 5 cm masih bisa loh, asal kita rajin untuk berenang sama jogging. Tapi berenangnya jangan gaya batu ya, adik-adik percuma juga dong, nggak tumbuh-tumbuh nanti. Tetap berenang gaya bebas kayak gaya kata penting ada gerakan di tangan. Ya, ini kebetulan mungkin sebagai informasi juga untuk program pramugari itu memang di TOD juga ada mata kuliah materi untuk renang gitu. Ya. Karena memang penting juga ya Miss ya untuk di pramugari ya untuk bisa berenang ya. Oke. Miss ini ada yang menanyakan untuk pramugara. Ada yang kalau misalnya pramugara tapi ini mungkin lebih ke fisik ya. Kalau kakinya itu letter X bisa nggak Miss? Jadi mungkin nggak proporsional ya. Oke. Kalau letter X-nya nggak terlalu kelihatan banget, mungkin bisa karena kita bisa manipulasi dengan pemakaian celananya, ya kan? Maksudnya kan ada tuh sekarang celana yang model biggie pants ataupun pensil gitu lagi gitu. Nah nanti kita bisa tapi yang penting jangan terlalu kelihatan banget. Nah, PR-nya si adik kalau yang kakinya X, coba lebih ke belajar jalannya, lebih dibanyakin lagi, biar tidak terlalu kelihatan banget. Biasanya seperti itu. Oke, jadi bisa di tips dan triksnya adalah cara jalannya untuk menutupi kekurangannya itu gitu ya, Miss? Iya, betul. Mungkin untuk Mr. Marsono ini ada yang menanyakan biaya seluruhnya untuk bagian ground staff. Wah, mungkin sambil bolak-balik ya. Tadi kita sudah perlihatkan juga ya Mr. Marsono, ini gimana ini? Ya. Gimana mau dijawab, ada yang menanyakan berapakah biaya seluruhnya? Ya, untuk biaya untuk bagian ground staff Mr. Marsono. Oke, siap. Biaya keseluruhannya. Ada yang menanyakan. Jadi untuk biaya keseluruhan, Mas Anis, mungkin saya sampaikan juga di sini, untuk biayanya itu 25.500.000, Mas Anis. Jadi nanti ini sudah keseluruhan. Jadi nanti pokoknya datang ke TOD tinggal masuk di asrama saja. Memang nanti di situ ada biaya tambahan juga, Mas Anis, tapi untuk biaya kayak biaya laundry, itu biasanya seperti itu misalnya. Oke, dan mungkin juga tambahan informasi untuk biaya pendidikannya di TOD itu bisa dicicil ya, Mr. Marsono ya? Betul sekali, bisa dicicil ya, 3 sampai 4 gitu kali. Ya. Iya, betul. Oke, jadi bisa 3 sampai 4 kali cicilannya. Oke, ini
Mungkin untuk Miss Andy lagi, Miss. Ini mungkin masih tentang pramugari. Ada yang menanyakan tentang berat badan, Miss. Berat badan ideal untuk seorang pramugari itu bagaimana? Kalau pramugari berat badan ideal itu biasanya itu dihitung dari tinggi badan ya. Tinggi badannya berapa dikurangi 110 itu berat badan ideal. Tapi tidak terlalu mematok ke situ. Misalnya nih memang kan setiap orang kan berbeda-beda ya, Miss. Misalnya memang asli tulangnya besar gitu ya. Jadi walaupun dia udah diet setengah mati juga kalau si memang tulangnya besar juga akan terlihat lebih gendut gitu kan. Tapi yang penting tuh masih enak dilihat, masih pantas aja itu. Jadi nggak terlalu, lebih baiknya sih memang harus sesuai dengan hitungan ataupun yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau memang lebih 1-2 kilo lah masih bisa ditolerir lah. Yang penting masih enak dilihat, masih good looking, masih menarik, tidak masalah. Oke, jadi nggak terpaku sama timbangannya, tapi asal dilihat masih proporsional gitu, oke ya, Miss ya. Tapi alangkah lebih baiknya mengacu ke timbangan, jadi akan lebih profesional lagi, lebih timbangan juga lagi. Oke, jadi masih bisa dipersiapkan lah dari sekarang ya, Miss ya. Oke, sebelum lanjut untuk Q&A ini banyak sekali yang masih mau bertanya. Miss Anis share dulu ya linknya yang ketiga. Oke, biar bisa sudah di share dari admin ya. Dan ini passwordnya adalah huruf A dan V ya. Tidak dispasi, 2 huruf saja A dan V. Silahkan boleh dicatat dulu. Nanti diisi nanti boleh atau mau sambil diisi juga boleh. Ini ada pertanyaan lagi tadi mungkin untuk Mr. Marsono karena ini berkaitan dengan TOD sebentar. Mana ya tadi? Saking banyaknya ini yang tanya, wah seru banget sebentar. Ini Mr. Marsono ada yang mau nanya nih, Mister. Kalau pendidikannya kan di ground staff itu 1 tahun. Nah, kalau di TOD itu langsung diambil oleh diambil ya maksudnya. Mungkin langsung langsung diambil langsung oleh bandara. Iya, atau kok serem ya diambil malah. Atau kita harus melamar lagi. Oke. Nah, itu gimana itu, Mr. Marso? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Ini saya pasti sudah mengira-ngira. Ini pasti ada pertanyaan seperti ini. Gitu. Oke ya, saya sampaikan ya. Jadi TOD adalah lembaga yang menyiapkan SDM-nya atau manusianya untuk nantinya kalau sudah selesai berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya di dunia airline atau dunia penerbangan. Setelah selesai pendidikan dari TOD, yang jelas pasti akan kita rekomendasikan ke perusahaan-perusahaan. 100% kita rekomendasikan. Tapi nanti di situ ada proses, misalnya prosesnya apa? Kita harus melamar dulu, kita harus mengikuti tes, mungkin ada tes kesehatan, ada tes tertulis, tes wawancara, dan bla 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 yang lainnya. Kalau misalnya selama mengikuti pendidikan di TOD itu dia baik, mengikuti pembelajarannya juga serius, insya Allah dia pasti akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di dunia airline. Jadi tidak ada ya, misalnya lulus kok langsung disalurkan ke perusahaan itu kayaknya kok nggak mungkin juga ya. Perusahaan juga nggak mungkin juga tuh ini saya diserai siswa suruh langsung bekerja tanpa melihat kualitasnya, tanpa melihat kemampuannya, kan nggak mungkin juga. Betul nggak, Miss Anis? Ya, betul. Karena setiap perusahaan juga mempunyai standar masing-masing, jadi tetap harus mengikuti proses rekrutmen di setiap perusahaan. Ya, gitu. Itu mungkin juga menjawab yang beberapa pertanyaan di bawahnya ya. Ya, jadi beberapa pertanyaan juga sudah terjawab. Ada yang menanyakan apakah langsung dapat pekerjaan atau disalurkan. Tadi sudah disampaikan oleh Mr. Marso. Jadi tetap akan mengikuti proses rekrutmen di perusahaan, tapi tidak perlu khawatir karena di TOD nanti tesnya langsung dilepas sendiri, tidak, kita tetap memberikan pendampingan ya Mr. Marso ya. Latihan wawancara, ya terus nanti mungkin ada latihan psikotes, terus kita juga ada latihan juga untuk misalnya tes bahasa Inggris seperti itu wawancaranya. Nah itu tetap kita dampingi ya Mr. Marso ya. Iya betul sekali. Jadi tidak perlu khawatir, kita akan memberikan rekomendasi nantinya ya. Jadi tidak hanya informasi tapi juga rekomendasi kerja gitu. Nah, ini masih sama beberapa tadi bekas luka sudah ada yang menanyakan juga.
berat badan ini tadi sudah. Banyak yang menanyakan tentang bekas luka, Miss Andy. Oh, bekas luka ya. Iya. Jangan luka hati ya, Mas Andy ya. Iya tadi ya bener. Untuk masih aman ya. Beberapa masih menanyakan tentang bekas luka. Mungkin tadi seperti yang Miss Andy sampaikan ya, kalau untuk yang FA mungkin ada sebenarnya bisa ditutupi ya, Miss ya, ada tips dan triknya. Masih bisa ditutupi. Oke. Ini Miss, tadi mungkin yang pertama ya kita sekarang ini ada yang dari SMK, basisnya penerbangan, tapi jurusan teknik Miss Andy. Terus mau lanjut ke pramugari. Nah ini gimana Miss? Ini Putri yang menanyakan. Dia wanita, cewek. Cewek, ya cewek. Tapi dari jurusannya teknik penerbangan, tapi mau ke pramugari. Nah gimana Miss? Itu nyasar jadi teknik kan gimana? Jadi kenapa nggak jadi engineer aja pesawat? Kan sesuai dengan malah bisa ini. Kalian bisa bantu-bantu mungkin Miss pas jadi pramugari. Mogok ya. Gimana bisa nggak? Jadi nggak masalah sih kalau mau jurusannya teknik mau masuk ke pramugari nggak masalah. Bisa. Misal nih karena jurusannya karena kan dulu sekolahnya di STM. Terus jurusan teknik kan jadi mungkin aura kelaki-lakiannya mungkin kebawa karena memang banyak kan teman-temannya mungkin kan cowok, jadi kan akhirnya tanpa disadari jadi mungkin cara jalannya, cara bicaranya ataupun bersoleknya nggak sesuai dengan wanita. Nanti kita bisa rubah di pelatihan TOD kalau ini bisa kita rubah menjadi wanita yang sesungguhnya. Iya, bisa dibuat jadi wanita. Bisa disulap ya, Miss ya? Iya, bisa. Bisa ya, kita sulap. Iya, asal ada niat dan usaha dan berdoa. Udah itu aja. Iya, betul. Oke. Ini mungkin nambahi pertanyaan juga, ada yang menanyakan kalau SMA mau IPA atau IPS pun juga boleh ya, Miss? Nggak masalah ya? Ya, boleh. IPA, IPS, bahasa boleh. Teknik aja masuk, apalagi IPA, IPS ya kan? Jadi nanti di pelatihan itu kan nanti kita nggak cuma apa ya, misalnya anak-anak nih dari adik-adik dari daerah gitu kan, dari SMA masuk langsung nggak, jadi kita nanti diajarin nih sama para instruktur yang sudah berkompeten di bidangnya, dari cara jalannya diajarin, cara duduk, cara berbicara, bahasa yang digunakan, cara senyum pun juga, iya jangan kasih napas pun kita ajarin. Sedetail itu ya, Miss? Sedetail itu ya? Saking detailnya, oke. Mungkin ini juga, ini mungkin tambahan yang tadi, kalau gayanya seperti laki-laki apa bisa masuk pramugari? Ini yang menanyain cewek juga, Miss. Tadi udah dijawab ya sama Miss. Bisa. Nanti jangan laki-laki terus daftarnya jadi pramugari ya, itu yang susah. Berarti kalau cowok ya tetap pramugara ya, Miss ya? Ya, cowok jadi tetap pramugara. Oke. Ini sekarang untuk Mr. Marsono. Ada yang menanyakan tentang fasilitas, Mister. Jadi menanyakan fasilitasnya di asrama. Fasilitas di asrama itu apakah sudah langsung pakai? Langsung pakai. Maksudnya ada kasur, ada lemari, itu gimana, Mister? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk fasilitas yang ada di asrama ini kita sudah siapkan untuk tempat tidurnya, ada bantal, ada kasur, ada listrik juga sudah tidak ada tambahan lagi, terus nanti air juga sudah tidak ada tambahan lagi. Pokoknya masuk tinggal menggunakan fasilitas yang sudah ada. Mau masak, kita juga sudah siapkan, ada di situ ada alat masak, di situ ada kompornya, ada tabung gasnya. Pokoknya tidak usah khawatir nanti di TOD. Ya, seperti itu, Miss Anis. Ya, jadi aman ya, Mister ya. Jadi nggak usah dari rumah, nggak usah bawa kasur ya, nggak usah bawa lemari. Tidak perlu itu. Sudah kami sediakan di sini. Iya. Betul. Ya, TOD sudah menyediakan. Oke. Mungkin ada yang mau menanyakan secara langsung? Yang mau langsung ngobrol gitu mungkin bisa raise hand. Bisa mau menanyakan, pengen nih menanyakan langsung, nggak chat gitu. Adakah? Ada. Mungkin yang admin bisa dicek. Ada yang raise hand? Oke, karena tidak ada, misalnya akan kasih link ya ke terakhir, link terakhir. Oh ya, link terakhir untuk yang perlu diisi ya, link keempat ya. Mungkin bisa di-share.
sama admin. Oh iya, ini sekarang ada yang raise hand. Atas nama siapa? Dava. Siap. Oh, ya. Oke. Izin bertanya, Halo Min. Dava. Iya. Tadi teman saya juga ada bertanya ya soal keloid itu cara menghilangkannya gimana? Oh, mau menghilangkan keloid. Oke. Ini Dava putra atau putri? Putra ya? Siap, Putra. Oke. Jadi suaranya udah ngebas, Mbak Putra. Iya. Di tengah ada Pak. Gimana? Ini mau ditanyakan ke Miss Andy, ke Mr. Marsono, atau dua-duanya? Ini lebih lengkapnya Miss Anis, lebih lengkapnya ke Miss Andy ini yang bisa jawab. Oh iya, jawab. ke Miss Andy. Miss Andy banyak banget yang nanyain kalau keloid itu gimana, Miss? Cara menghilangkannya. Kalau Mas tadi, kalau misalnya keloid, Mas kan cowok ya? Ya iyalah Mas kan cowok. Kalau selama itu keloidnya itu tidak terlihat, seperti misalnya di tangan sini, ataupun di tangan sini, ataupun di daerah wajah, ataupun leher, ataupun biasanya kan sampai sini. Nah, sini selama di tangan itu tidak ada, kalau cowok aman. Karena kan dia tugasnya juga kan memakai celana panjang, nggak pakai celana pendek. Tapi kalau untuk pramugari sendiri, itu batasannya itu lutut ke bawah, sama tangan sini sampai ini dan muka itu kalau bisa itu bersih kalau bisa. Tapi kalaupun memang ada keloid yang sudah saya sampaikan tadi, selama masih tidak terlalu menonjol banget, tidak terlalu ini banget, masih bisa kita tutupin sedikit. Tapi kalau misalnya dia menonjol banget, biasanya pakai laser agar cepat tipis hilang sih nggak mungkin, tapi tipis paling nggak meminimalisir seperti itu. Oke, berarti cara terakhir mungkin harus di laser ya, Miss, tapi mungkin nggak bersih, gitu, cuma dikurangi gitu ya. Ya mungkin buat adik-adik sekarang, mungkin kalau udah ada pikiran mau dan udah ada niat untuk masuk ke dunia airlines ataupun nanti sekolah jadi pramugara ataupun staff, mungkin lebih dikurangi pecicilannya mungkin ya, biar tidak terjadi penambahan keloid ataupun bekas luka yang memang itu tidak agak sedikit sulit sih untuk itu. Oke, mungkin itu tentang yang keloid. Ini satu lagi, Miss, yang terakhir. Ada yang menanyakan tentang ingin jadi pramugari. Oh ya, sama-sama, Dava. Terima kasih, Mas. Ingin jadi pramugari tapi takut ketinggian, Miss. Nah, itu gimana, Miss? Kalau jadi pramugari takut ketinggian, jangan terbang, Mbak. Nanti bukannya kita melayani penumpang, memberikan kenyamanan ke penumpang, akhirnya jadinya bikin kerjaan temennya jadinya gitu. Kalau misalnya boleh sih kerja di airlines tapi nggak jadi pramugari, di ground staff aja ataupun di ground staff di bagian ground juga bisa. Oke. Sama juga kok. Iya, jadi tapi memang tetap bisa di ground staff. Gimana, Miss? Iya. Jadi ground staff. Jadi jangan terpacu hanya saya pengen jadi pramugari banget. Nah, ada alternatif lainnya. Ada pekerjaan lainnya yang memang lebih bagus juga sama kayak di ground staff, kayak saya sebutkan di AFSEC juga gitu. Oke, jadi alternatifnya masih banyak ya, Miss ya, peluang-peluang lainnya kalau misalnya memang benar-benar takut sama ketinggian, karena kerjanya memang di ketinggian ya, Miss, mau tinggi ya. Kan nggak mungkin juga pesawatnya jalannya di darat ya kan, bukan pesawat. Iya benar-benar. Oke, ini admin sudah share ya link untuk kuisnya yang keempat, yang terakhir. Jadi yang harus adik-adik isi supaya nanti dapat kuota gratis ya. Passwordnya yang terakhir ini 3 huruf TOD ya, tanpa spasi. TOD. Tuh. Kayaknya sudah cukup. Ini pertanyaannya mungkin sudah. Kalau saya cek sih sudah tidak ada lagi yang mau menanyakan. Oke, ya. Mungkin sebagai penutup saja, mungkin Miss Andy ada yang mau disampaikan? Buat closing ya, buat adik-adik, buat teman-teman semua, kalau memang ingin berkeinginan jadi airlines crew ya. Airlines crew kan itu nggak cuma pramugari aja, tapi ground staff juga, AFSEC studi juga. Mulai mempersiapkan diri dari sekarang, di-prepare dirinya beserta dengan
keahlian kalau misalnya memang dia punya, kalau misalnya kalian punya keahlian lainnya, entah itu nari atau baca puisi, apapun itu gali lebih, dan bahasa Inggrisnya lebih ditekuni lagi biar lebih lancar lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berpikir positif kepada diri sendiri. Wah, Terima kasih. luar biasa. Luar biasa sekali Miss Andy. Terima kasih ya Miss Andy, udah cocok Terima jadi kasih, motivator. Mas Ani. Tapi memotivasi semua adik-adik juga. Iya dong. Dan mungkin Siapa tadinya tahu nanti mau ketemu lagi sama saya di TOD, nanti saya kasih tahu lebih dalam lagi dan lebih detailnya lagi. Yang lebih detailnya ya, bisa langsung nanti ketemu sama Miss Andy ya. Mungkin yang tadinya masih bayangannya, aduh apa ya, sekarang mungkin lebih agak jelas gitu ya untuk adik-adik yang ingin jadi pramugari atau yang pengen berkarir di dunia penerbangan. Untuk Mr. Marso, apakah ada yang ingin disampaikan untuk sebagai penutup? Oke, Miss Anis, untuk sebagai penutup kita hanya menambahkan sedikit aja dari Miss Andy. Jadi untuk adik-adik semua silakan dipersiapkan semuanya. Mungkin untuk yang tinggi badannya masih kurang 1 cm atau 2 cm, bisa nanti dengan olahraga ringan atau mungkin dengan olahraga renang. Mungkin ada yang bekas luka, yang mungkin kena knalpot, mulai sekarang sudah dikasih salep atau mungkin diusahakan ke dokter, mungkin dikasih dermatik ya, Miss Andy ya. Oke. Terus yang lainnya juga pokoknya jangan lupa nanti kita tunggu di TOD, bergabung dengan TOD. Saya tunggu adik-adik semuanya, dan jangan lupa juga bahwasanya TOD mempunyai akreditasi A ya. Jangan lupa akreditasinya sudah A ya kita ya. Jadi kita sudah dipercaya. Tidak usah diragukan ya, Mister. Iya, tidak usah diragukan. Jadi kita sudah dipercaya di Jogja maupun di seluruh Indonesia sudah mengenal banyak TOD. Silakan nanti dibuka aja di Instagramnya, mungkin di Facebooknya, atau mungkin di yang lain-lainnya. Silakan di medsosnya nanti dibuka semua ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa TOD untuk akreditasinya sudah di A ya. Gitu aja, Miss Anis. Terima kasih. Ya, terima kasih Mr. Marsono juga untuk informasinya ya untuk adik-adik. Mungkin yang mau kepo-kepo ya tentang TOD bisa follow Instagram kita. Jadi di Instagram nanti bisa lihat gimana pembelajarannya, aktivitas sehari-hari kita di TOD bagaimana. Atau di Facebook juga ada, nanti bisa di-share oleh admin di chat ya, Facebook, di Instagram, dan juga di website ya. Di website mau daftar langsung di website juga bisa. Jadi tinggal isi formulir yang ada di website, nanti kita akan hubungi untuk langkah-langkah selanjutnya. Nanti kita akan pandu. Misalnya nanti mau ada pertanyaan juga, boleh silahkan gitu ya. Caranya mudah sekali deh, websitenya sudah di share, jadi www.tod ada namanya, bukan underscore ya, ada apa itu namanya, dash-jogja.com gitu. Iya, atau ada linknya. Nah, linknya sudah disediakan juga admin. Untuk kuota tadi ada yang nanyain kuota nanti untuk peserta terbaik ya, nanti kita akan bagi-bagi kuotanya lumayan banyak juga, jadi silahkan dijawab yang benar-benar. Nanti untuk kuisnya 1, 2, 3, sampai 4 sampai akhir silahkan diisi. Nanti kuota akan diberikan 2 kali 24 jam ya, di hari kerja, hari Senin dan hari Selasa. Kita akan membagikannya di hari Senin dan hari Selasa. Oke. Miss Anis, nambah sedikit bisa, Miss Anis? Oh, boleh silakan, Mr. Marso. Untuk adik-adik semuanya ya, saya sendiri nanti minta izin bahwasanya nanti kita akan mau share untuk brosur yang dari TOD yang berbentuk PDF. Jadi kami minta izin dulu, nanti kita akan share ke nomor WA adik-adik semuanya. Gitu aja, Miss Anis, terima kasih. Oke, ya terima kasih Mr. Marson. Untuk nanti kita akan share juga semuanya, brosur segala macam. Mau pertanyaan yang mungkin belum disampaikan di webinar ini, boleh juga langsung di share ke kita semua. Sebelum saya akhiri, kita akan ada sesi foto. Jadi Miss Anis minta bisa semuanya dinyalakan videonya sebentar saja untuk kita ambil fotonya, ya biar terlihat semuanya. Wah, jadi kelihatan. Nah, oke. Ya. Ya. Masih beberapa. Silakan bisa dinyalakan. Oke. Yes. Oke, boleh senyumnya
Tadi kata Miss Andy loh, senyumnya tuh, itu yang paling penting ya Miss. Senyumnya semuanya. Miss Anis hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Wah, kita ada berapa halaman ini? Ada 3 halaman. Sekali lagi, yang halaman berikutnya. Oke, yang halaman berikutnya boleh senyum lagi. Waduh. Bisa dihitung ya. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Oh, ya. Wah, ternyata ramai sekali ya siang hari ini. Kita informasikan juga nanti adik-adik semuanya akan mendapatkan sertifikat ya. Sertifikatnya nanti akan dikirimkan melalui saat pengiriman kuota. Tapi untuk sertifikat semuanya akan dapat ya, semuanya akan dapat sertifikat. Nanti dalam bentuk PDF akan kita kirimkan melalui WhatsApp. Ya, WhatsApp ke adik-adik semuanya. Ini jangan diisi di ya, yang penting harus diisi daftarannya, harus ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi supaya nanti kita bisa mengirimkan. Begitu akhir kata kami mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga penyambutan adik-adik semuanya pada webinar siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, bisa menambah wawasan, membuka wawasan adik-adik pengetahuan tentang bagaimana berkarir di dunia penerbangan, di pramugari, di ground staff-nya, di aviation security-nya, dan di lain-lainnya. Begitu, saya tutup untuk siang hari ini. Terima kasih sekali saya ucapkan untuk semuanya atas kehadirannya ya untuk siang hari ini, untuk antusiasnya. Terima kasih, kalian keren-keren sekali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Miss. Di sini staf-stafnya baik kekeluargaan dan sangat mengerti apa yang pelajaran di sini sangat digunakan. Mereka menanyakan apa yang telah dipelajari dan alhamdulillah saya bisa menjawabnya. Pembelajaran di TOD sangat menyenangkan, nggak seperti sekolah SMK. Di sini lebih mudah, lebih enak, seperti sharing. Pesan saya buat adik-adik semua yang ingin bergabung di Total All Source Development, prinsip cuma satu, jangan menyerah, tunjukkan potensi kita, apa yang kita mampu, pasti kita bisa. Jangan cuma terpaku
misalnya ngambil jurusan pramugari atau pramugara, saya harus menjadi pramugari atau pramugara. Tidak. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Saya mengambil pramugara, tentunya saya harus jadi pramugara. Tapi mindset saya berubah. Saya harus mencoba dari bawah dulu, dari titik nol, baru bisa menjadi ke titik atas. Kenapa? Kalau kita sudah tahu dasarnya, otomatis